Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan topik kita kali ini masih di IELTS ya. Sebelumnya kita sudah bahas salah satu contoh IELTS listening di section 1. Kali ini kita akan lanjutkan untuk beberapa contoh soal dan pembahasan serta kita akan nanti coba lihat model soalnya ya di listening IELTS yang bagian 2 atau section 2. Nah, di bagian 2 ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwa 1 dan 2 ini biasanya konteksnya masih konteks social activities ya, yang tidak terlalu bersifat akademis. Jadi bisa berupa deskripsi tentang sebuah pekerjaan, tentang orang yang sedang memesan hotel atau pesawat ataupun tempat tinggal dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini, kita akan nanti lihat contoh soal nomor 11 sampai dengan 14 untuk talk yang tentang apprentices ya. Nah, kita bisa gunakan waktu yang kita miliki sebelum kita menjawab. Pertama, kita baca dulu nih skrip soalnya ya. Misalnya di sini kita diminta untuk memilih dua letters ya, dua letters dari A sampai E di antara pilihan yang ada. Soal nomor 11 sampai dengan 14. Nah, itu hampir sama. Itu yang pertama kita diminta memilih dua, A sampai A dan E sampai E. Yang bagian 2 juga memilih dua dari A sampai E. Oke, kita dengarkan dulu audionya ya. Lalu kita akan nanti coba menjawab. Nah, kalau kalian sedang mengembang kertas, kalian bisa coba take notes. Nanti kita akan cross check bersama-sama ya. Oke, kita akan dengarkan dulu audio untuk bagian ini. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning, everyone. My name's Janet Parker, and I'm the Human Resources Manager. We're very happy to welcome you to your new apprenticeship. I hope that the next 6 months will be a positive and enjoyable experience for you. I'd like to start with some general advice about being an apprentice. Most of you have very little or no experience of working for a big organisation, and the first week or so may be quite challenging. There will be a lot of new information to take in, but don't worry too much about trying to remember everything. The important thing is to check with someone if you're not sure what to do. You'll find your supervisor is very approachable and won't mind explaining things or helping you out. You're here to learn, so make the most of that opportunity. You'll be spending time in different departments during your first week, so make an effort to talk to as many people as possible about their work. You'll make some new friends and find out lots of useful information. As well as having a supervisor, you'll each be assigned a mentor. This person will be someone who's recently completed an apprenticeship, and you'll meet with them on a weekly basis. Their role is to provide help and support throughout your apprenticeship. Of course, this doesn't mean they'll actually do any of your work for you. Instead, they'll be asking you about what goals you've achieved so far, as well as helping you to identify any areas for improvement. You can also discuss your more long-term ambitions with them as well.
Oke, sudah kita ulangi 2 kali ya. Jadi kita akan
Nah, tadi sudah kita mulai dan kita putar 2 kali audionya ya untuk latihan. Nah, sekarang kita coba lihat soalnya. Kita diminta untuk memilih 2 di antara berapa pilihan ini, 5 pilihan. 2 pieces of advice for the first week of apprenticeship. Does the manager give? Apa sih saran dua saran diberikan oleh manajernya? Pertama, dia tadi bilang bahwa di sini mereka akan menemui beberapa tantangan ya, enjoy new challenges. Tapi itu bukan advice-nya. Advice-nya dia adalah karena mereka di sini come to learn. So, make use of time to get to know of information tadi ya. Sehingga di sini kita akan diminta untuk yang paling relevan dengan itu adalah ask a lot of questions. Nah, selain itu, tadi kita juga diminta untuk chat with colleagues atau friends ya, karena dia akan di-adjust kepada beberapa departments dalam minggu pertama, sehingga dia diminta untuk bertanya dan bertemu atau berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Apakah tadi ada tentang learn from mistakes? Saya kira nggak ada tadi ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang get to know colleagues, react positively to feedback. Tadi juga tidak dijelaskan. Enjoy new challenges itu bukan saran yang diberikan oleh si speakernya. Sehingga yang relevan di sini adalah pilihan get to know colleagues and ask lots of questions. Oke, sekarang kita ke 13 dan 14. Apa 2 hal yang manajernya sampaikan tentang mentor? Nah, dia juga tadi di separuh akhirnya membahas tentang mentorship, di mana dia akan support you for the first week ya. Nah, tapi apakah tugasnya dia mengerjakan tugas, misalnya completing difficult tasks? No. Dia tadi bilang bahwa dia akan melihat goals apa yang di-achieve. Itu sama berarti akan melihat apa? Progress. So, the mentor akan review the progress. Selain itu apa yang bisa dilakukan? Dia tadi menyampaikan bahwa kita bisa saja membahas tentang goal atau objektif, sehingga kita di sini relevannya yang mana? Ya, making career plans. Apakah ada hal tentang confidence building? Tadi nggak disebutkan tentang confidence building ya. Begitu pula dengan making a weekly timetable. Itu udah jelas di awal bahwa mereka akan ketemu setiap pekan dengan mentornya. Apa yang dilakukan? Pertama, si mentor akan memberikan review progress terhadap aktivitas yang dilakukan oleh yang dimentori. Yang kedua, akan mendiskusikan tentang bagaimana karir atau goals yang akan didapatkan oleh yang dimentori ya. Sehingga pilihan confidence building, kemudian completing difficult tasks, making a weekly timetable itu tidak relevan. So, kita bisa hindari. Oke, ini cukup bisa dipahami ya, dan audionya juga cukup clear. Saya kira bisa kita antisipasi untuk modal seperti ini. Dan memang biasanya kata beberapa teman yang sudah ikut tes IELTS, opsi soal pada section 1 dan 2 itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan section 3 atau 4. Ya, section 4 itu relatif dianggap lebih susah di antara beberapa section yang lain. Mungkin karena section 4 nanti kalau teman-teman perhatikan akan jauh lebih kompleks ya. Dia satu audio untuk 10 soal langsung. Kalau di bagian lain kan tidak. Jadi misalnya bagian ini itu ada 10 soal tapi dia bagi 2. 1 sampai 4 atau 11 sampai 14, nanti sisanya adalah bagian yang kedua. So, baik, kita akan coba lanjutkan ke contoh soal lain di part 2. Oke, kita masih di model yang multiple choice. Nah, di sini kita akan mendengarkan audio untuk 3 soal ya, dan tentang traffic changes in Grandford. Oke, kita dengerin dulu audionya. Now listen carefully and answer questions 11 to 13. Good evening, everyone. My name's Phil Sutton, and I'm chairman of the Highways Committee. We've called this meeting to inform members of the public
about the new regulations for traffic and parking we're proposing for Granford. I'll start by summarising these changes before we open the meeting to questions. So, why do we need to make these changes to traffic systems in Granford? Well, we're very aware that traffic is becoming an increasing problem. It's been especially noticeable with the increase in heavy traffic while they've been building the new hospital. But it's the overall rise in the volume of traffic of all kinds that's concerning us. To date, there's not been any increase in traffic accidents, but that's not something we want to see happen, obviously. We recently carried out a survey of local residents, and their responses were interesting. People were very concerned about the lack of visibility on some roads due to cars parked along the sides of the roads. We'd expected complaints about the congestion near the school when parents are dropping off their children or picking them up. But this wasn't top of the list, and nor were noise and fumes from trucks and lorries, though they were mentioned by some people. We think these new traffic regulations would make a lot of difference, but we still have a long way to go. We've managed to keep our proposals within budget, just, so they can be covered by the council. But of course it's no good introducing new regulations if we don't have a way of making sure that everyone obeys them. And that's an area we're still working on with the help of representatives from the police force. Oke, tadi yang nomor 11 dia membahas tentang apa sih yang membuat itu perlu dilakukan perubahan ya untuk traffic systemnya. Dia melihat tadi adanya penambahan beberapa jumlah vehicle yang trafficnya makin tinggi sehingga amount of traffic terus itu increased. Yang kedua untuk 12, survey local resident particularly complain about apa tadi ya. Dia mention tadi tentang banyaknya tempat parking cars yang membuat beberapa hal nggak nyaman ya. Bukan truck and lorries yang polusi dari dua hal itu, meskipun itu dimention tapi bukan hal yang major. Begitu pula dengan dangerous driving by parents. Nah yang 13 ini cukup clear tadi di akhir ketika dia menyampaikan bahwa goals dari regulasi ini adalah bagaimana membuat orang adhere atau mengikuti regulasinya. So ini cukup clear atau mungkin unclear ya, tapi kalian bisa coba lihat dan bisa tadi take note sebenarnya ketika dimension. Ini cukup kita terbantukan karena tidak terlalu panjang jumlah soal yang ditanyakan, hanya 3 dan audiens cukup singkat, so bisa kita antisipasi. Jangan lupa untuk selalu take notes ketika model soal seperti ini, dan di IELTS memang diperbolehkan untuk kita take note taking. So gunakan kesempatan itu dan waktu itu untuk kita take notes sehingga kita bisa nanti menggunakan keywords yang muncul di audio dan yang ada di pilihan jawaban ya. Okay, so thank you very much and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.